Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 10 saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode BMTR ya teman-teman ya. Oke, BMTR pada hari Selasa kemarin dia berhasil menguat 4,58% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Sempat pada saat market berjalan dia ada di harga tertingginya, yakni di harga 282. Oke, di sini kita bisa perhatikan pergerakannya masih ada di bawah garis MA 100 ya teman-teman ya. MA 100 ini merupakan area resisten paling dekat teman-teman. Jadi kalau misalkan BMTR ini masih belum berhasil break dan close di atas harga 276, maka BMTR berpeluang dia akan kembali koreksi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham BMTR ini bisa menunggu dia berhasil close di atas area harga 276. Karena kalau dia berhasil close di atas harga 276, maka BMTR berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resisten di garis MA 200 di harga kisaran 290 ya teman-teman ya. Oke. Jadi kuncinya ada di area resisten di harga 276 278 teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan untuk BMTR ini teman-teman bisa manfaatkan untuk scalping atau trading cepat ya teman-teman ya, dengan target kenaikan di area resisten ini teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan di transaksi asing BMTR kemarin ada net sell. Oke, next kemudian ada saham dengan kode CHEM. Oke, untuk saham CHEM atau CEM ya teman-teman ya. Ini juga cukup menarik teman-teman. Dia berhasil menguat 7,26%, penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, di sini kita bisa perhatikan ada area resisten yang mana area ini dapat kita jadikan area taking profit atau target kenaikannya ya teman-teman ya, di area harga kisaran 140 hingga 144 teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan dia hari ini dia berhasil break dari area harga 135, ini ada area resisten paling dekat, maka saham CEM ini berpeluang akan menguat dengan target di area resisten teman-teman ya. Oke, jadi ini masih cukup menarik. Kenaikan dari saham CEM ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Mudah-mudahan dia berhasil menembus area harga 135 ya teman-teman ya, sehingga dia berpotensi akan kembali melanjutkan penguatannya dengan area resisten di area harga kisaran 140 hingga 144. Jadi selama pergerakan saham CHEM ini masih berada di atas garis MA20, maka saham ini masih cukup menarik dan dia masih berpotensi akan kembali menguat teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham CHEM. Oke, di sini asing ada net buy. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ELSA. Oke, untuk ELSA juga menarik teman-teman. Dia pada hari Selasa kemarin berhasil menguat 1,95%, penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Pergerakannya berada di atas garis MA20 dan MA100 saat ini merupakan area support paling dekat untuk saham ELSA ya, di area harga 406 teman-teman. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada area resisten yang mana area ini berpotensi akan dituju atau diuji oleh saham ELSA, yakni di area resisten di area sini. Oke, di area harga kisaran 428 hingga 432. Ini target kenaikan dari saham dengan kode ELSA. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham ELSA. Kita coba cek di transaksi asing untuk ELSA. Oke, ELSA asing ada net buy. Oke, next kemudian ada saham dengan kode HRTA. Oke, untuk HRTA juga menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil ditutup di atas garis MA20, garis warna biru ini. MA20 yang awalnya merupakan area resisten, saat ini merupakan area support untuk saham HRTA. Jadi selama pergerakan saham HRTA ini masih berada di atas garis MA20 dan MA5 di area harga 352 hingga 360, tentunya saham ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Oke. Pada hari Selasa kemarin dia menguat 5,46% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke. Di sini kita bisa perhatikan ada area resisten di area harga 412 hingga 418, ini target kenaikan dari saham dengan kode HRTA teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk saham HRTA. Kalau kita amati juga ini ada area resisten paling dekat yaitu di area MA60 ya teman-teman ya, di area harga kisaran
390 teman-teman. Kalau misalkan area 390 ini berhasil ditembus, tentunya HRTA ini berpeluang akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di garis EMA 200 dan EMA 100 di harga kisaran 410 hingga 420-an. Oke, jadi saham HRTA cukup menarik teman-teman jika manfaatkan momentum untuk scalping di saham ini, atau untuk swing target kenaikannya di area resistance di area EMA 200 dan EMA 100. Oke, mudah-mudahan lancar untuk HRTA. Kita coba cek di transaksi asing untuk HRTA. Oke, HRTA asing ada net buy. Jadi selama 2 hari berturut-turut dari tanggal 15 hingga tanggal 16, asing masih akumulasi saham ini. Oke, next kemudian ada saham dan kode MAPA. Oke, saham MAPA. Oke, MAPA ini juga menarik ya teman-teman ya. Dia sudah mendekati area ATH-nya teman-teman. Ini pergerakannya berada di atas garis MA5. MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat. Ini berkali-kali saham MAPA ini tertahan di area MA5 dan ada kecenderungan harga ditarik ke atas ya teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa perhatikan kenaikan harga saham MAPA ini juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Pada hari Selasa kemarin dia menguat 3,21%. Dia sempat ada di harga tertingginya yakni di harga 980, namun pada saat market ditutup, dia ditutup di harga 965. Dan sini adalah area resistance di saham MAPA. Kalau misalkan hari ini MAPA berhasil break dan close di atas harga 980, maka MAPA berpeluang akan melanjutkan penguatannya kembali dan mencapai area ATH-nya yang baru ya teman-teman ya. Kita coba ubah di time frame monthly. Oke. Nah, di sini kita bisa perhatikan MAPA sudah ada di harga tertingginya dia. Jadi untuk saat ini teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk trading cepat ya teman-teman, atau scalping. Kalau misalkan dia berhasil break dan close di atas 980, maka MAPA berpeluang akan kembali menguat dan target kenaikannya mudah-mudahan dia bisa mencapai di area harga 1000 ya teman-teman ya, di area sini. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk MAPA. Oke, MAPA di sini asing ada net sell. Ini jumlahnya juga lumayan banyak teman-teman ya. Jadi tetap harus hati-hati karena ini udah di area harga tertingginya dia. Di selama pergerakan saham MAPA ini masih tertahan di atas garis MA5 di harga kisaran 945, maka MAPA ini cukup menarik dan dia masih berpeluang akan kembali menguat. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari harga 940 atau 945, dia berpeluang akan turun teman-teman, dia akan koreksi, dan kalau koreksi dia akan menuju ke area support selanjutnya. Di sini ada MA20. Nah, dari MA5 ke MA20 kalau kita ukur ini penurunannya berkisar sekitar 9%, ini cukup dalam. Jadi tetap hati-hati mengingat itu sudah ada di area resistance atau area taking profit ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode film. Oke, untuk film ini juga menarik ya teman-teman ya. Dia masih tertahan di atas garis MA5. Tren pergerakannya dia uptrend. Di sini ada area resistance di harga 5.250. Jadi kalau misalkan dia berhasil menembus area 5.220, maka film berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dia bisa mencapai area harga 5.500 teman-teman. Karena kalau kita perhatikan ini film juga sudah ATH ya teman-teman ya, di harga tertingginya dia. Kita ubah di time frame monthly. Nah di sini udah mencapai harga paling tingginya untuk saham film. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi selama pergerakan saham film ini masih berada di atas garis MA5 atau di harga 4930, maka film masih berpeluang dia akan menguat. Namun kalau dia jebol dari area MA5 atau dia jebol dari di bawah harga 4930, film berpeluang akan koreksi, dan kalau koreksi di sini ada area support selanjutnya di MA20 di harga kisaran 4300. Kita coba cek untuk transaksi asing di saham film. Ini film asing ada net buy. Next kemudian ada saham dengan kode BBRI. BBRI ini juga masih berada di atas garis MA5 ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BBRI ini masih tertahan di atas garis MA5 atau berada di atas harga 5.770-an, maka BBRI masih berpeluang dia akan menguat teman-teman. Nah, di sini ada area resistance di area harga 5.900. Nah, di sini BBRI masih berpeluang dia akan menuju ke area harga 5.900 ya teman-teman ya. Kalau misalkan 5.900 berhasil ditembus, maka BBRI berpeluang dia akan kembali menguat dan target kenaikannya mudah-mudahan dia bisa capai area harga 6.000. Kita coba cek di transaksi asing untuk BBRI. Untuk BBRI.
Oke, asing ini ada net buy. Ini dari tanggal 11 Januari hingga tanggal 16 Januari kemarin asing terus melakukan akumulasi. Oke, next kemudian ada saham dengan kode PNLF. Oke, untuk PNLF juga menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas garis MA 100 di area harga 274. 274 ini merupakan area support untuk saham PNLF. Kenaikan harga dari saham PNLF ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Target kenaikannya di area resistance di garis MA 200 di harga kisaran 290 teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk saham dengan kode PNLF. Jadi selama pergerakan saham PNLF masih tertahan di atas garis MA 100 atau garis warna orange, PNLF berpeluang dia akan menguat. Kita coba cek di transaksi asing untuk PNLF. Oke. Asing ada net buy. Jadi dari tanggal 10 Januari hingga tanggal 16 Januari kemarin asing terus melakukan akumulasi. Oke, next kemudian ada saham dengan kode P1. Oke, untuk P1 juga menarik ya teman-teman ya. Tren pergerakannya ini dia terpantau uptrend. Dia berhasil break dan close di atas garis MA 200 ya teman-teman ya. MA 200 yang awalnya merupakan area resistance saat ini berubah menjadi support teman-teman ya. Dari sini target kenaikannya di area resistance di area harga kisaran 470-an teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham dan kode P1. Mudah-mudahan lancar untuk saham P1. Jadi selama pergerakan saham P1 yang masih tertahan di atas garis MA 200, maka P1 berulang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area harga 470. Namun sebaliknya kalau misalkan P1 ini gagal bertahan di atas area support MA 200 atau dia gagal bertahan di harga 450, P1 berpeluang dia akan koreksi. Dan kalau koreksi, support selanjutnya ada di area support MA 20. Namun kalau kita lihat kenaikan harga saham P1 ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, maka P1 masih berpeluang dia akan kembali menguat di open market. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk P1. Oke, untuk P1 asing kemarin ada net buy. Oke, next kemudian ada saham dengan kode brand. Oke, brand kemarin menguat ya teman-teman ya, dia menguat 10%. Oke, namun kalau kita perhatikan penguatan dari saham ini juga masih belum terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Artinya volume kemarin juga masih lebih kecil dibanding dengan volume satu hari sebelumnya. Oke, di sini kita bisa perhatikan dia sempat menyentuh area resistance di garis MA 5 di harga tertingginya di 4990. Jadi kalau misalkan brand ini masih belum berhasil ditutup di atas garis MA 5 atau berhasil ditutup di harga di atas 4970, maka brand ini rawan koreksi ya teman-teman ya. Dan kalau koreksi dia berpotensi akan menuju ke area supportnya. Nah, di sini ada area support di area harga kisaran 3.570 hingga 3.790. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham brand, menunggu dia berhasil tutup di atas harga 4990. Karena kalau dia berhasil break dan close di atas harga 4990, tentunya brand ini berpeluang akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance terdekat, yakni di area harga kisaran 5.975. Jadi kuncinya ada di area resistance di garis moving average 5 di harga kisaran 5.000 atau 5.025. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk brand. Oke, untuk brand ini asing ada net sell ya teman-teman ya. Oke, jadi tetap harus hati-hati mengingat ini sudah mendekati area resistance di MA 5. Mudah-mudahan brand hari ini berhasil break dan close di atas garis MA 5. Karena kalau dia berhasil ditutup di area MA 5, maka berpeluang dia akan menguat dengan menuju area resistance di area harga kisaran 5.905. Oke, next kemudian ada saham dan kode hoki. Hoki ini berhasil ditutup di atas garis MA 20 ya teman-teman ya. MA 20 ini saat ini merupakan area support. Jadi kenaikan harga saham hoki ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kemarin dia berhasil menguat 5,8%. Target kenaikannya di sini ada area resistance di area harga kisaran 200-an teman-teman ya. Ini ada target kenaikan dari saham hoki. Jadi selama pergerakan saham hoki masih berada di atas garis MA 20, maka hoki berpeluang dia akan menguat dan mencapai area resistance di area sini. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk hoki. Hoki asing kemarin ada net buy. Oke, mudah-mudahan lancar. Next kemudian ada saham dengan kode BRPT. Oke, BRPT ini tertahan di atas garis MA 200 ya, garis warna merah muda ini. MA 200 merupakan area support paling dekat untuk BRPT. Jadi BRPT ini bisa kita katakan area support yang cukup kuat. Karena beberapa kali BRPT tertahan di area MA 200 teman-teman ya. Dan pada hari Selasa kemarin BRPT menguat 4,93%.
Namun penguatan harga dari saham BRPT kemarin masih belum terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Jadi tetap harus hati-hati. Tapi kalau misalnya kita lihat ini masih ada di area supportnya, di area harga kisaran 1000-an tentunya. Jadi selama pergerakan saham BRPT ini masih berada di atas harga 1000, maka BRPT berpeluang dia akan menguat dengan target terdekat di area resistance di area harga kisaran 1200-an. Oke, jadi ini masih cukup menarik karena dia masih ada di area support. SL apabila BRPT jebol dari garis MA200 atau dia jebol dari harga 980. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BRPT. Oke, BRPT kemarin ada net buy. Oke, mudah-mudahan lancar untuk BRPT. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.